Hola people, balik lagi di One on One. Dan kali ini gue mau bincang-bincang sama driver online tapi plus. Ya gimana tuh. Tapi sebelum gue bicara dengan driver online, gue mau ngasih tau dulu nih buat lu pada nih. Kalau gue lagi pakai kemeja yang ciamik, mambuhai, soro-soro, cilembut, cuy. Dari Arfok teman-temannya, guys. Kalau kalian penasaran dengan apa yang gue pakai ini, nanti linknya gue taruh di deskripsi box di bawah. Oke, langsung aja kita mulai One on One edisi driver online tambah-tambah. Bang. Iya. Iya, Bang. Namanya siapa, Bang? Saya Jaka, usia 35 tahun. Jaka 35 tahun. Anton ya. Di mana rumahnya? Umurnya berapa, Bang Anton? Sehat kok. Taka. Mas Taka. Taka rumba. Usia berapa? Usia 37. Oke, Bang Jaka, udah berapa lama nih jadi driver online? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Nggak jadi driver tuh kurang lebih 2 tahun kali ya. 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Wah, pasti sering ini kayaknya nih. Nih, temanya ini kan apaan deh, Bang ya? Orang-orang cuma bisa lihat di film-film biru doang ya. Film blue. Fake taksi. Driver mobil online yang pernah plus. Bener nggak, Bang? Benar. Sebenarnya dibilang cerita sedih juga agak asik tapi juga nyebelin juga sih. Iya serius. Iya pernah ngalamin 2 kali. 2 kali? Berarti 1 tahun setengah ya? Atau Enggak juga. Atau gimana, Bang? Kapan tuh, Bang? Jedahnya banyak, jauh. Ceritain dong, Bang. Itu gimana bisa terjadi, Bang? Yang pertama deh, pengalaman pertama. Awal itu kan saya kalau malam kan emang ngalong kan. Ya, pantas aja. Ngalong. Nah, di situ dapat kan dia di kosnya di itu daerah Mangga Besar. Mabes. Ya, Terus hari kedua nyangkut lagi karena di story-nya kan dapat lagi. Akhirnya ngobrol-ngobrol dia bilang, "Udah Mas, ini aja deh saya minta WA-nya ntar kalau ini gak usah pakai aplikasi. Ini jemput aja dah." Jadi saya nggak nunggu lama. Oh ya udah. Kadang kan saya takut dapat supir ada yang serem apa takut gitu. Abang pasti waktu itu sangat lucu kan. Jadi dia berharap wah nggak serem nih. Pasti kan. Jadi pas waktu itu tuh kebetulan gue narik di antara kawasan KIC Karawang. Di situ tuh dapat customer. Tadinya malah nggak tahu itu customer tuh perempuan. Jadi dia pakai akun temennya atau mungkin siapa gitu kan. Akhirnya datang di depan PT-nya lupa gue PT apa. Oh di kawasan ya, kawasan pabrik ya? Kawasan industri. Sampai aja gue narik. Itu nganterin bolak-balik kantor dia yang ada di Cikarang Karawang. Sampai berapa? Tiga kali. Jadi jatuhnya dia charter sekali. Waktu itu normal gitu kan, kita selesai ngantar udah kan. Nah cuman waktu di mobil tuh ada obrolan yang akhirnya sampai istrinya dia nggak ada driver dari PT-nya sendiri. Nggak ada driver dari PT sendiri. Untuk keperluan kerjaan dia di situ loh gitu kan. Gimana Pak kalau misalkan hari ini saya bayar full, nggak apa-apa, nggak usah pakai aplikasi gitu kan. Nah ketika itu saya antar keadaan mabuk, nah dia minta antar gitu kan, udah sempoyong gitu, tolong antarkan saya sampai depan kosan gitu. Oke, kosan nih ya. Iya, dia ngekos Kirain di situ. lapas dari Cipinang. Kosan, oke. Terus Mas? Dia ngekos, habis itu pas saya antar sampai pagar kosannya, dia narik saya ke dalam gitu loh. Udah mau jatuh gitu, saya juga gimana ya, kasihan juga gitu kan. Kasihan ya. Iya, boleh kasihan sih. Nah, Oke, lanjut. akhirnya saya pas sampai kamar, saya antar, dia narik tangan saya gitu kan. Ya itu dia, kok jadi penjahat melulu gitu, FTV gitu. Akhirnya kenal berlanjut, udah. Sampai akhirnya tak sampai di situ, Mbak saya udah di depan rumah nih gitu kan.
Oh ya nggak apa-apa, saya belum siap nih, masuk aja nggak apa-apa, tunggu itu kan. Ya, sampai akhirnya masuk, kisahnya sih agak-agak jadi begitu gua masuk, posisi dia tuh bukan orang yang siap kerja dengan pakaian yang biasa dia pakai, dengan blazer, blus dan segala macam. Jadi gua masuk situ, dia masih daster kali ya. Istilah sekarang apa sih, baju haram ya? Baju haram, baju siap melayani. Baju siap melayani. Baju ayo itu kan, yang hitam tipis, talinya kadang nggak kelihatan di sini, yang ada rumbai-rumbai sedikit. Nah, itu dia. Yang awalnya pikiran gua tuh lempeng, normal, nganggap dia customer gua, menghormati dong. Ya, naluri gua sebagai laki-laki juga ada, itu nggak munafik ada. Di saat itu. Cuman di situ ya tetap aja gitu kan, jaga sikap dalam arti gue nggak mau dong ngecewain, jangan salah-salah gue dikomplain, ada pelaporan apa-apa, gue nggak mau dong. Sampai akhirnya ya udah santai-santai aja, ngopi-ngopi gitu kan, ngopi-ngopi. Ya udah saya tunggu sini aja, ruang tamu gue nunggu. Ya disitulah ternyata ini nggak buru-buru, nggak santai aja katanya. Akhirnya ngobrol-ngobrol di situ, lama-lama makin nyerempet. Ya curhatan dia masalah nggak punya anak lah, masalah suaminya nggak bisa muasin dia gitu kan. Ya sampai akhirnya terjadi. Tapi kalau yang narik dapat penumpang langsung plus pernah nggak, tanpa harus ada proses yang terjadi? Ya itu yang kedua. Cerita dong. Itu yang jadi gendakannya dia. Gendakan apa tuh, Bang? Kayak ini, jadi saya nih germo, tetap dia mau ngelawan sama siapa aja tapi tidur sama saya gitu. Sampai sekarang, Bang? Udah enggak sih. Ada sih, Bang, kalau dapat gitu. Cuma kan ya kitanya ya banyak kok. Gue pinjam akun Bang, boleh, Bang? Ada sih, cuman nggak sampai main. Ada yang sampai main. Ada? Wih, mantep deh. Kita tuh gimana ya, kalau kayak gitu kita nggak ada niat loh sebenarnya. Kita nggak ada niat dalam arti gue narik kali-kali dapet yang bening atau itu, nggak ada sama sekali gitu. Cuman kita sebagai driver nggak mungkin dong. Pertama kita ada kode etik, menjaga. Kalau sampai kita kurang ajar sama customer kita, otomatis karena suspend lah ya. Suspend minimalnya itu, mentok-mentok lapor polisi lah, itu kan kasus. Ya, tapi ternyata dari mereka sendiri, ibaratnya ya mereka yang membuka gawang gitu kan. Iya. Ketika kita, yang namanya kita hidup di jalanan, mendapatkan kesempatan seperti itu, ya mungkin emang sih kembali ke orangnya ya. Kalau emang bisa mengendalikan ya bisa. Ya. Gua sendiri nggak bisa. Nggak bisa, sama Bang. Gue juga nggak bisa, Bang. Gue juga bisa. Sama kan? Sama kan? Sama semuanya juga. Gitu. Penumpang yang seperti apa sih yang kelihatannya mau diajakin plus-plus? Yang seperti apa, Bang, biasanya? Ya kadang ngomongannya kayak nggoda, kayak apa gitu, kayak mancing gitu. Oh, udah terlihat dari pas dia ngobrol mancing gitu ya. Kadang ada yang diem biasa aja. Kelihatan sih gitu. Udah mulai terlihat dari sewa-sewa pas gitu. Masuk. Halo, Mas, gitu ya. Iya, Mbak. Dari mana, Mas? Ya, dari ngobrol ini, gitu. Punya istri? Belum. Oh, belum. Jadi selama ini yang gue rasain tuh nggak tahu ya, mungkin naluri dalam arti gini, gue nggak pernah bisa ngelihat secara physically gitu. Oh, ini cewek bisa nih, gue nggak bisa ngeliat kayak gitu. Tapi ketika gue udah ngobrol, udah nyaman, ketika gue mengarahkan obrolan ke arah situ dan respon dia ternyata sesuai yang gue harapin nih. Nah, iya. Di situ minimal 70% gue yakin bisa, gue pasti dapet. Nah, Bang, umur berapa sih, Bang, biasanya yang kena sama lo, Bang? Oh, yang cewek-ceweknya? Iya. 25 sampai 35. 25 sampai 35. Termudanya di 25 tahun. Termuda 25 sampai 35 tahun. Umur itu pernah saya tanya, masih ada yang 18 tahun. 18 tahun. Belum ini belum banget ya, lulus, masih muda ya. Iya, masih muda. 25, pokoknya 30 lah. Oh, waduh, masuknya milf. Ya, kayak gitu ya. Berarti looks-nya sudah sedikit terbayang lah dari teman-teman di sini ya. Ada rute-rute khusus nggak sih? Kayak kalau gue dapet yang dari sini untuk ke sini, itu udah pasti tuh ceweknya. Ada nggak rute-rute khusus? Enggak sih kalau kayak gitu sih. Enggak menentukan juga ya. Enggak menentu. Mana, Bang? Biasanya finish Kalibata kah atau
finishnya di mana biasanya nih cewek-cewek yang begini bang? Dia Rutenya. Banyak ya bang? memang di sana tempatnya sarang. Oh sarangnya situ bang ya? Semprot baygon buyar semua tuh. Nah, kosan paling ya seputar apartemen tuh. Oke. Nggak jauh. Apartemen Tahu banget kan lu. Tahu. yang kolamnya udah kagak ada airnya tuh. Yoi. Ada yang sempat ngasih syarat-syarat tertentu nggak sih atau permintaan-permintaan yang aneh dari para wanita-wanita tersebut? Kadang ada, kadang enggak. Yang ada gimana bang? Seperti misalkan kalau jadi gini, tergantung dia mabuknya parah atau tidak gitu kan. Tapi kalau mabuknya parah ya nggak ada syarat apapun, udah yang penting dia diajar kan Iya, gitu. Namanya hyper kan gitu. Iya. Tapi kalau dia mabuknya agak separuh-paruh gitu ya harus pakai pengaman kan gitu. Syarat-syarat level 1 standar, Iya. nggak sulit-sulit amat, bisa lah bang ya. Pengaman kayak gitu. Tapi dia bang punya apa? Nyari dulu nih bang. Nggak, pengaman gitu kan kadang Tersedia di dompet. Ada. Apa? Paling Namanya beda-beda orang tuh pasti ada beda-beda fantasi. dari fantasi seksualnya tuh beda-beda. Ada yang senengnya yang mainstream, yang biasa-biasa Yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Ada yang sampai ya rada-rada ekstrim juga itu kan. Apa nih? Ekstrimnya seperti apa nih? Jadi dia tuh kalau nggak kita kerasin nggak puas, dalam arti sampai yang minta jambakin gua dong gitu kan. Iya bang. Menurut Bang Jaka, kenapa mereka mau plus-plus? Apakah emang karena mabok kah? Atau emang mereka adalah wanita-wanita malam yang seperti itu? Kalau saya bilang sih itu kembali ke dianya sendiri sih kayak gitu. Kadang itu kan kayak tadi saya dapet di Taman Sari kan gitu. Taman Sari kan itu kan cuma untuk diskotik joget-joget gitu kan, nggak yang cenderung mangkal atau apa kan gitu. Oke. Berarti karena mabok tuh. Mungkin juga karena mabuk, terus karena ya wanita kan kadang kalau ada masalah atau apa kan gitu. Iya, seperti betul itu. sekali. Apa ya, nggak tahu dah, gara-gara dia mungkin saya ngeliat Shooting. kerjaannya benar gitu, jadi nggak ini juga, jadi saling ngebantu. Dah itu saya lama tuh 2 tahun sama dia tuh emang Lama? hubungan. Jadi pacaran gitu ya? Iya. Jadi saling bantu, kalau dia lagi pas lagi enggak keluar saya ini ngasih gitu. Jadi gantian. Tapi kalau yang gendakan benar-benar saya yang dibayar. Mungkin 90 ya, jadi setelah pengalaman gue ini ya 90% perempuan tuh ngelihat cowok tuh bukan dari sisi ketampanan atau kekayaan, itu mungkin cuma segelintir ya, tapi lebih kepada rasa nyaman. Mungkin mereka mungkin ngerasanya ketika ngobrol sama gue, dekat sama mungkin nyambung, nyaman. Awalnya di situ. Enak, bener. Rata-rata gue rasain itu. Benar bang. Tapi sampai pernah ada ngajakin threesome nggak bang? Enggak, belum. Belum pernah. Dan gue nggak mau. Jadi seliar-liarnya fantasi gue masih membatasi untuk ke arah situ gitu. Oke. Gue ada yang sampai suatu saat kapan-kapan kita rame-rame yuk. Rame-rame gimana? Ya kita bertiga tuh, gue nggak bisa. Nggak bisa bang. Fantasi gue nggak seliar itu. Dan kayaknya rasanya aneh juga gitu. Aneh aja gitu. Yang harusnya ini kan intim berdua, tiba-tiba ada satu lagi nongol, aduh itu sangatlah merusak Tiba-tiba suasana. kita lagi begini di belakang ngeliatin Iya, gitu. aneh ya, gue aneh loh coba lo. Tapi kalau itu cewek juga sih nggak apa-apa. Yo, Iya, kalau ada atau laki emang enggak dah. Anita dan Anita doang tadi. Mungkin ada di luar sana, Mungkin mungkin ada. ada. Kalau udah dapet yang cewek-cewek mabuk gitu, pernah ngode-ngodein untuk ngajak main nggak? Abangnya nih, bukan dari dia yang buka bilang, nah udah main sih, bukan. Tapi dari Bang Jaka sendiri, pernah nggak? Malah yang mancing tuh cewek. Kalau saya sih tergantung masalah rumah tangga lah ibaratnya. Kadang Kalau lagi berantem, iya, namanya laki kan gitu ya kan. Namanya laki. Kadang rumah tangga, waduh ada aja gitu kan, salah aja gitu kan di mata istri. Pernah sih goda ini kalau kelihatan cakep. ada. Ada. Itu kalau
si ceweknya itu mungkin apa ya? Terlihatnya bisa gitu. Terlihatnya bisa, terus secara look, secara tampilan, wah tipe gue banget nih gitu kan. Pernah ada ketakutan untuk kayak seperti, duh ini cewek penyakitan nggak nih? Kan nggak kenal nih. Pernah. Yang pas dari bawa penumpang itu, pernah? Pernah berpikir kayak gitu. Namanya kita ketemu di jalan ya kan gitu. Ini steril apa enggak kan gitu. Oh iya, ada. Kadang dia juga minta, kalau yang memang gendakan itu dia minta pakai kondom kamu gitu. Waktu pertama kali itu pakai dong berarti? Enggak sih, karena kita udah nafsu dua-duanya. Oh, jadi nggak pakai. Terus giting Selanjutnya juga. pakai berarti. Kondom udah ada di dompet tuh biasanya bang ya? Sepaket udah ada. Kalau dia mungkin iya. Di tas, di handbag. Ini ada nih, digodain cowok juga nggak bang? Banyak loh, banyak. Banyak serius. Sampai sekarang. Jadi cowok mending kalau penampilannya agak kemayu gitu, kita masih agak ini ya. Oh, Ini bencong cowok gitu banget ya. dong. Iya, paling yang menakutkan itu tuh ya, cowok laki banget, badan brewok. keker. Abis nge-gym bro, abis nge-gym gua jemput, main ke kosan gua aja bro, ngapain? Udahlah nanti happy aja kan. Gua kira happy tuh mentok-mentoknya cowok tuh apa sih, minum apa gitu. Happy-happynya ngajak begitu. Gila. Kalau penumpang ada 2 kali. Tapi dipegang-pegang gini doang Oh, teman saya. serius bang? Serius bang? Iya, Dia di belakang nih? enggak di depan. Oh, belum pakai yang Sumpah ini shield gini nih? nyata Biasa- itu emang Sekarang kan bener. udah pakai nih? Iya, dulu belum. Oh, dulu di depan. Keadaan Ngapain duduk dua-dua depan kan kan. jarang dong. Ada penumpang cowok mau duduk depan. Lu Enggak sendiri sih, kalau enggak, karena kan memang potongannya cowok bener gitu, enggak kelihatan. Beda kalau dari jauh kan kita berhenti kan gay kelihatan. Oh, ini cowok bener nih? Bener cowok gitu, jadi homo ya. Homo, Iya. katanya homo. Naik tuh dia. Terus bang? Ya udah ngobrol-ngobrol ya gitu. Tinggi kamu ya, tinggi berapa tanya gitu. 182 om gitu. Oh, tinggi panjang dong gitu. Iya, itu udah mulai nggak nyaman tuh pasti. Iya, tuh, iya, kalau itu gitu. udah gak nyaman malasnya gitu. Istri tapi nggak di Jakarta ini? Istri di Cikarang. Di Cikarang. Oh, Dan berarti gue tetap intent untuk nafkah, secara nafkah duit gitu kan. Gue lancar, istilahnya gue bisa ngirimin anak istri gue gitu. tapi nggak pernah ada kecurigaan bang? Pernah sih, mungkin namanya istri itu pernah curiga. Ada feeling yang namanya kita sangat udah kuat. satu badan sama istri itu pasti dia ngerasain, walaupun dia nggak ngelihat, dia pasti ngerasain. Cuman mungkin kayaknya sejauh ini istri gue tahu gue bro, dari sebelum nikah tahu gue Udah tahu seperti apa orangnya, jadi seperti apa orangnya. Jadi mungkin ya udahlah masa bodoh. Ya, cuman yang penting duit nyampe lah duit bulan nyampe kayak gitu. Istri tahu nggak bang? Hah? Istri selain yang curiga tadi, curiga lagi yang hal-hal lain gitu? Ya istri sih banyak yang tahu. Namanya narik malam ya, cuma saya selalu ngeles kan gitu. Iya, orang Di ruang ada pelanggan kan pelanggan, gitu. emang malam nggak boleh ada Sebisa pengajian. Iya. Hah? Iya, emang malam-malam, kalau pasar malam bang ya, pasar tengah malam loh, nganter ke pasar ada aja, jangan selalu mengarahkan, wah pasti ke tempat-tempat klub malam nggak. Tolong dong, wanita kadang mikirnya suka negatif, padahal kan ya emang iya bang. Dan rasa menyesal nggak bang? Nyesal ya itu ketika istri Hamil. tahu lagi hamil ya udah. Enggak sih, Enggak ya? karena ya nggak enak sih. Iya bang, gue juga kalau ditanya begitu mah kagak ya, Iya. dapet duit dapet, enak Kalau dapet. habis gitu terus mobil hilang nyesel. Iya. Kalau nyesel sih mungkin Enggak ya? cuman lelah gitu, ada Capek. sejenis capek. Ya kalau capek bagi-bagi aja bang, maksudnya Gue masih ada. sampai mikir mau sampai kapan gue kayak gini gitu kan, dengan menghasilkan duit dari istri gue. Taunya gue Jakarta ini Cibubur ini gue tuh narik apa gitu kan, tapi yang gue lakuin bukan jauh dari pikiran orang Malah lain. ngantar wanita malam. Udah bang, cakep. Cakep juga namanya istri lagi mengandung kan gitu. Tapi kalau udah istri udah melahirkan, Hah? dapet yang cakep. Ya enggak kayaknya. Iya. Berarti rasa untuk berhenti sih ada ya. Ada. Cuman lagi belum pas aja momennya mungkin. Mungkin nunggu momen itu yang nggak ada. Karena setiap kali gue ngerasa lelah, gue tuh pengen istirahat, ada lagi. Yang baru lagi. Teng, muncul lagi bidadari dengan body Dan aduhai. otak gue nggak setangguh itu buat menghindari mereka. Betul bang. Nggak bisa. Kita seperti apa sih otak kita ini? Buat tapi sama driver online di luar sana yang tujuannya adalah plus. Punya nggak pesan-pesan bang untuk mereka bang? Ya pesan-pesan saya sih, kalau ini kan pengalaman saya ya pribadi,
kalau emang narik malam ya yang benar gitu kan. Pesan saya nyari rezeki yang halal, pokoknya seperti itulah. Kalau apalagi yang untuk berkeluarga yang benar gitu loh, ingat anak, istri kan. Pesannya Iya. ya, pesannya ya kalau bisa sih jangan deh. Soalnya kalau udah hilap kayak saya nih, hilap lupa gitu, seringan main di mobil jadi apes kan mobil saya kan dibawa orang akhirnya kan tuh. Wah, Alasan serius? sewa iya. Sampai sekarang alasan sewa dibawa ke Lampung. Belum balik. Belum sampai sekarang. Udah. Tinggal 16 bulan lagi kan. Itu jalannya. Hmm. Tapi tahu ke Lampung itu. Tahu, udah orang Serang tahu, udah mertuanya ngomong. Berarti tapi mobilnya di sana, cuman belum Iya, dibalikin. tapi aja. orang leasing udah nggak berani ke sono. Kalau urusan ke Lampung mobil lemparnya ke sono semua kalau orang-orang itu. Jadi udah emang mainan dia gitu. Tapi misalnya Bang udah punya mobil lagi, berarti mau lagi Bang? Ya lihat ntar aja. Lihat sikon. Kalau masih sendiri ya, tapi kalau udah punya bini ya mungkin lebih fokus lebih, ingat oke. ke rumah ya. Oke, Bang Takat. Buat teman-teman driver di luar sana gitu kan, ya siapapun dia, ya emang sebaiknya jangan sih. Ya, dalam arti ya, ketika kita sudah terjebak di lingkungan itu, sulit buat keluar. Karena isinya ya lingkungannya itu lagi Lingkungannya itu lagi. nanti secara nggak langsung, secara tahu nggak tahu tiba-tiba ketemu lagi. Secara nggak langsung yang dirugiin ya keluarga, ya diri sendiri. Mungkin diri sendiri ya rugi secara, gue nggak tahu masalah penyakit, gue nggak ini ya. Gue pasrah aja main di atas gitu masalah penyakit atau apapun. Ya dosa pribadi gue gitu kan. Yang jelas ini hal nggak baik. Sebaiknya jangan. Iya. Banyak yang dirugiin, banyak faktor yang dirugiin. Oke Bang. Bang, makasih Bang udah hadir Bang ya. Siap. Makasih juga Thank you udah. banget nih. Quotes-nya adalah lakukan Teman-teman semua. Ada quotes tuh. Lakukan pekerjaan kamu dengan serius. Dan kalau ada bonus, ya ambil aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan One on One episode kali ini. Jangan lupa di like, subrek, brek, dan main komen. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di One on One selanjutnya. Gue Nigel Fidan, sign out.